Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji kitab Tauhid. Kali ini kita sampai pada bab la yustashfa'u billahi ala khalqih. Tidak boleh berperantara dengan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang boleh itu sebaliknya, yaitu berperantara dengan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta bantuan kepada makhluk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kisah seorang Arab dusun datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4726. Dari sahabat Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Arab dusun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Nuhikatil anfus wa ja'al iyal wa halakatil amwal. Wahai Rasulullah, ya, jiwa-jiwa melemah. Ya, orang-orang pada kelaparan. Harta benda hancur binasa. Fastasqilana rabbak. Maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan kepada kami. Ini kalimat benar. Fa inna nastashfi'u billahi alaik wa bika 'ala Allah. Nah ini yang nyampur nih di sini. Karena kami berperantara dengan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan berperantara denganmu kepada Allah. Jadi dibolak-balik sama dia. Berperantara kepada Allah, ya, kepadamu dan berperantara denganmu kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, subhanallah. Ya. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi hasawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertasbih. Ya, sampai hal itu diketahui pada wajah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, atadri mallah? Celaka engkau. Kamu tahu enggak siapa Allah Subhanahu wa taala? Inna sya'nallahi a'zam min dzalik." Sungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dari hal tersebut. Innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi.
Sungguhnya tidak boleh berperantara dengan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dari makhluknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi makna hadis ini secara umum, datang Arab dusun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu tentang apa yang menimpa manusia, yaitu kondisi paceklik dan tidak hujan. Ya. Lalu orang tersebut meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ini benar nih kami Nabi. Akan tetapi karena ketidaktahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia mengatakan begini. Sesungguhnya kami berperantara dengan Allah untuk meminta kepada makhluknya. Dan juga kami berperantara kepada makhluk untuk meminta kepada Allah. Ini kan kebalik. Yang satu benar, yang satu salah, gitu. Masa berperantara kepada Allah untuk meminta kepada makhluk? Yang benar ya berperantara kepada makhluk untuk meminta kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa berperantara kepada makhluk yang masih hidup maka boleh. Ya, dibolehkan. Seperti seorang minta restu orang tuanya, doakan saya ibu, bapak, atau minta restu gurunya, itu dibolehkan. Demikian pula dahulu para sahabat berperantara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau hidup. Namun setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Umar berperantara kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, tahrimul istisfa billahi ala ahli min khalqih. Haramnya berperantara dengan Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada makhluk. Ya. Jelas karena di dalamnya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi. Anjuran untuk selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak patut dan tidak pantas baginya. Yang ketiga adalah ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Ya, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang tidak tahu. Begitulah yang dianjurkan. Dan yang keempat adalah jawazul istisya' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Bolehnya berperantara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Bi ayyatuba minhu ayyad'allah. Dengan meminta kepada beliau agar beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi qada'i hajatil muhtaj. Untuk menunaikan hajat orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-ta'limu bi tariqatis su'al. Pengajaran dalam bentuk Q&A, tanya jawab begitu. Li'annahu awqa' fin nafs. Karena cara yang seperti ini lebih mengena. Cara yang seperti ini lebih mengena. Baik, bab berikutnya. Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wasaddihi turuqasy syirki. Bab tentang penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap batasan-batasan tauhid dan pencegahan yang beliau lakukan ya dari berbagai jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Bayanu anna tauhid la yatimmu illa bitajannubi kulli qaul yufdi ilal ghulu fil makhluk. Ya. Penjelasan bahwa tauhid itu tidak sempurna kecuali dengan menghindari ucapan-ucapan yang berdampak
kepada sikap kultus kepada makhluk. Wa yukhsha minhul wuqu'u fi syirk, dan dikhawatirkan hal tersebut bisa membuat seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Di dalam hal ini dibawakan hadis dari Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu an. Beliau berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi bersama rombongan Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, "Anta sayyiduna." Wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah sayyid kami. Ini kalimat benar. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyid kita. Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sendiri mengatakan dalam hadis, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat dan aku nggak sombong. Artinya mengucapkan kalimat ini bukan karena sombong. Akan tapi begitulah kenyataannya. Nah, rombongan tersebut mengatakan, "Anta sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah tuan kami, pemimpin kami. Di mana makna sayyid adalah as-su'dat at-tam. As-su'dat at-tam. Yang dituju. Yang dituju. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah. Yaitu yang betul-betul dituju itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi gantungan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga makna sayyid. Ya, itu juga makna as-sayyid. Maka boleh mengatakan as-sayyid Allah. As-sayyid Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid itu Allah, bukan saya. Jadi ketika Nabi SAW dipuji, "Anta sayyiduna." Beliau mengatakan as-sayyid Allah. Beliau nggak mau dipuji berlebihan. Lalu orang-orang mengatakan wa afdaluna fadla wa a'dhamuna taula. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang terbaik. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling utama. Dipuji. Itu kalimat betul. Nggak salah. Ya. Nggak salah kalimatnya. Karena memang beliau makhluk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah makhluk terbaik. Dan beliau adalah makhluk yang paling utama. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada rombongan tersebut, "Qulu biqaulikum." Ucapkanlah dengan kalimat yang biasa saja. "Au ba'di qaulikum wa la yastajrimannakumus syaitan." Dan janganlah kalian mau dijerumuskan oleh setan dengan ucapan-ucapan yang berlebihan tersebut. Walaupun ini masih dalam koridor, ya, belum sampai kepada kesyirikan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau diperlakukan seperti itu. Mau diperlakukan seperti itu. Contoh lain yang sudah pernah kita lewati dalam kitab ini juga, ya, ketika ada sejumlah sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka mengatakan, "Kumu nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita minta tolong, beristighatsah kepada Nabi SAW dari gangguan orang munafik ini.
Ketika mereka datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan maksudnya, mereka menyampaikan keluhannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan Nabi masih hidup. Dan permintaan itu wajar karena beliau bisa. Apakah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya bukan aku yang diminta. Innama yustaghatsu billah. Hanya saja yang diminta itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama aku tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid. Ya, jangan sampai orang-orang terbiasa dengan perbuatan seperti itu yang bisa mengantarkan kepada kultus individu. Sampai itu dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku seperti orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Ya. Jadi mengangkat derajat Isa sejajar dengan Allah. Mereka anggap sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Ya. Ada makna ketuhanan pada diri Isa. Ya. Jadi dikultuskan oleh sebagian orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak itu. Jadi dalil-dalil tadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah bentuk tindakan preventif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai umatnya terjatuh ke dalam hal-hal semacam itu yang bisa menyeret mereka ke dalam jurang kesyirikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah tawadu'uhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa ta'addubuhu ma'a rabbih. Kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beradabnya beliau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah an-nahyu 'anil ghuluwi fil madah wa muwajahatil insani bih. Larangan ya bersikap melampaui batas dalam memuji seseorang, Kemudian faedah yang ketiga, an-su'dad haqiqatun lillah subhanahu wa ta'ala. Bahwa as-su'dad ya, yang betul-betul diharapkan, yang betul-betul menjadi gantungan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yanbaghi tarkul madah bi lafdhis sayyid. Dan hendaknya meninggalkan pujian dengan kata as-sayyid. Ya. Apakah kalau ada yang manggil sayyid itu menjadi terlarang? Tidak. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Karena Nabi SAW nggak suka dengan pujian itu karena dia menganggap itu berlebih dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu kekhawatiran Nabi SAW. Tapi kalau disebut dengan Sayyiduna Muhammad SAW nggak salah. Karena memang beliau adalah Sayyid seluruh manusia bahkan di hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian faedah berikutnya yang keempat adalah an-nahyu 'anit takalluf fil alfaz. Ya, larangan untuk berlebihan dalam menggunakan kata-kata. Ya, bahasa kita adalah hiperbola. Ya. Wa annahu yanbaghi al-iktisad fil maqal. Hendaknya seorang milih kata-kata yang sederhana. Ya. Milih kata-kata atau diksi yang sederhana. Yang penting bisa difahami oleh lawan bicara. Kemudian yang kelima, himayatut tauhid amma yukhil bihi minal aqwali wal a'mal. Anjuran untuk menjaga ketauhidan dari hal-hal yang bisa merusaknya, baik itu berbentuk ucapan ataupun berbentuk perbuatan. Baik. Kemudian hadis berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anna nasan qalu, bahwa orang-orang berkata, ya, bahwa orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ya khairana, wahai orang terbaik. Wa bana khairina, putranya orang terbaik. Wa sayyidana, wahai pemimpin kami. Wa bana sayyidina, wahai putra pemimpin kami. Jadi dipuji, Rasulullah dipuji. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum. Bicaralah dengan bahasa yang sederhana. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Janganlah kalian dijerumuskan oleh setan. Ana Muhammadun. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah wa rasuluh. Aku hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak ingin kalian mengangkat derajatku melebihi derajat yang telah ditetapkan Allah untukku. Apa derajat yang ditetapkan Allah untuk nabinya Muhammad SAW? Beliau adalah hamba Allah dan beliau adalah utusannya. Dan itu derajat tertinggi. Sebagai hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah. Makna hamba Allah adalah makhluk yang selalu patuh kepada Allah. Ya, makhluk yang selalu patuh kepada Allah. Apakah manusia yang nggak patuh itu hamba Allah juga? Iya, mereka hamba Allah juga, tapi mereka nggak sebagai hamba Allah yang benar. Karena penghambaan kepada Allah yang benar adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai hamba maka tidak disembah, maka tidak diminta. Sama seperti manusia yang lain. Akan tapi yang membedakan, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tinggi, berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Abdun la yu'bad, rusulun la yukadzab. Sebagai hamba maka jangan disembah, sebagai utusan maka jangan didustakan. Hadis diriwayatkan Nasa'i dengan sanad yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini juga menegaskan hadis sebelumnya, di mana faedahnya adalah an-nahyu 'anil ghulu fil madah. Larangan berlebihan dalam memuji, menyanjung, wa taqallub al-fadh bidzalik, dan menggunakan kata-kata yang berlebihan dalam memuji, li alla yufdi ila syirik, supaya tidak mengantarkan jatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhu ala siyanatil aqidah amma yukhilla biha. Ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau untuk menjaga akidah dari hal-hal yang bisa merusak. Kemudian faedah yang keempat, yang ketiga, annahu Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Wa laisa lahu minal amri syai'. Beliau nggak punya kuasa sedikit pun. Dia nggak punya kuasa. Yang punya kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amru kulluhu lillah Subhanahu wa Ta'ala. Semua putusan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, at-tahdhiru min kaidi syaitan. Ya, waspada dari tipu daya setan. Wa annahu qad ya'ti min tariqiz ziyada 'alal hadd al-masyru'. Karena terkadang setan datang melalui jalan ya yang berlebihan dari batasan yang disyariatkan. Iya, boleh. Kalian yang dimuliakan Allah. Dengan demikian selesai dua bab. Dan ini adalah bab yang terakhir ya pembahasan kitab kita. Masya Allah, kita khatam satu kitab. Baik, sebelum kita masuk bab terakhir, mungkin ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan saja, silakan. Singkat. Ada jamaah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ahmad, Ana hanya ingin memastikan aja. Tadi berarti kalau tidak salah, kita itu sebetulnya terlarang ya bertawasul kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Betul Ustaz? Betul. Betul.
Ya, seperti yang dilakukan Umar, beliau berperantara dengan paman beliau Abbas setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, Ustaz. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ini bab terakhir dan agak panjang. Mudah-mudahan kita selesai mengambil bab ini. Bab penutup. Bab qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati madwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, dengan sebenar pengagungan. Padahal bumi ini semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Sementara langit-langit itu dilipat di tangan kanannya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Jadi di bab yang terakhir ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, penulis ingin mengingatkan bahwa kesyirikan itu artinya merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung. Ya. Maka diingatkan di sini mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Padahal bumi kelak di hari kiamat di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala dan langit-langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian dibawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang salah seorang rahib Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala ya Muhammad. Lalu dia berkata, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala asba'. Ya. Sesungguhnya kami mendapati. Ini maksud kami mendapati di dalam Taurat, dalam kitab mereka. Kami mendapati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan langit-langit pada jari. Wal aradina ala asba'. Dan bumi dengan lapisannya itu diletakkan pada jari. Wasyajara ala asba'. Pohon-pohon diletakkan pada jari. Wathara ala asba'. Demikian pula tanah diletakkan pada jari. Wasairal khalqi ala asba'. Dan seluruh makhluk diletakkan pada jari. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, Anal Malik, aku Maharaja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Ya. Jadi tidak sampai terbahak-bahak. Seringnya beliau tersenyum. Jadi batas maksimal beliau tertawa itu sampai terlihat gigi geraham. Nah, segitu kalau ada gigi geraham sudah terbukanya segitu. Nggak sampai terbahak-bahak atau bahasa kita ngakak. Tidak. Ya. Kenapa beliau tertawa? Tasdiqal liqaulil habr. Karena beliau membenarkan ucapan dari rahib Yahudi tersebut. Artinya apa yang dia dapatkan di dalam Taurat dengan keterangan-keterangan tersebut benar. Summa qara. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Artinya mereka tahu kemahaagungan Allah.
kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa mereka tidak mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya? Kenapa mereka menyekutukan Allah? Itu maknanya. Padahal mereka tahu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Wa fi riwayatil li Muslim. Sementara dalam sebuah riwayat Muslim, wal jibala wasyajara ala asba'. Gunung-gunung, pepohonan itu diletakkan pada jari. Tsumma yahuzzuhun, kemudian Allah Subhanahu wa taala hentak-hentakkan. Fayaqulu anal malik, anallah. Aku adalah maharaja, akulah yang berhak untuk disembah, kata Allah. Karena makna Allah adalah al-ma'lu, al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Pencipta, dialah yang berhak untuk disembah. Wa fi riwayatil Bukhari, sementara dalam riwayat Bukhari, ya ja'alus samawati ala asba' wal ma'a wat thara ala al-asba' wa sa'iral khalqi ala asba'. Akhrajah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit itu pada jari. Ya, air, tanah pada jari dan seluruh makhluk pada jari. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Li Muslimin an Ibnu Umar marfu'an. Sementara dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatmillahu samawati yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala melipat langit di hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan tangannya yang kanan, yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya, seperti apanya kita nggak tahu. Tsumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, anal malik, aku adalah maharaja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang merasa berkuasa, mana orang-orang yang sombong. Tsumma yatwil aradina sab'a, kemudian Allah melipat bumi yang tujuh lapis bumi. Tsumma ya'khudhuhunna bishimalih, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan yang kiri. Tsumma yaqulu anal malik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah maharaja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ya. Mana para penguasa dan mana orang-orang yang sombong. Wa ruwiya an Ibnu Abbasin qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, as-samawati sab'a wal araduna sab'a fi kallir rahman illa ka khardalin fi yadi ahadikum. Allahu akbar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kata Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridainya, ya, tidaklah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, ya, pada tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, melainkan perbandingannya sama seperti biji sawi di tangan kalian. Jadi kecil sekali. Biji sawi itu yang terkecil saat itu. Ya, sekarang yang terkecil semacam atom, ya, kecil sekali. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat besar itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan jamaah bayanu 'azamatillahi subhanahu wa sigharil makhluqati bin nisbah ilaih. Besarnya, ya, atau agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya ciptaan-ciptaannya dibandingkan dengannya. Kemudian yang kedua, anna man asyraka bihi subhanahu lam yuqaddirhu haqqa qadrihi. Bahwa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengagungkan Allah sama sekali dengan sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, itsbatul yadain wal asabi' wal yamin wal shimal wal kaf lillahi Subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalali. Penetapan tangan, jari, kanan, kiri, telapak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi nggak bisa digambarkan. Dan Nabi SAW nggak pernah bertanya tentang bagaimananya. Al-Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul. Tentang bagaimana itu tidak diketahui sama sekali.
Kemudian faedah yang keempat, anna hadhil ulumul jalilah allati fit Taurah baqiyatun 'indal yahud alladzina fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ilmu yang mulia yaitu ilmu tauhid yang ada di dalam Taurat itu ternyata masih ada pada sebagian Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yunkiruha wa lam yuharrifuha. Ada yang tidak mereka ingkari dan mereka tidak merubah-rubahnya. Jadi ternyata yang dirubah itu sebagiannya, enggak semuanya. Makanya ketika mereka datang pada Nabi SAW dan itu benar, maka dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian faedah berikutnya, tafarrudullahi subhanahu bil mulk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kerajaan ini. Dialah Maharaja. Wa zawalu kull mulkin li ghairi, dan akan hilang kerajaan-kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Wa qala Ibnu Jarir, haddatsani Yunus, amba'ana Ibnu Wahbin, qala Ibnu Zaid, qala haddatsani Abi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jarir membawakan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Mas samawatus sab' fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah langit yang 7. Langit itu 7 lapis jamaah, ya, seperti yang telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Oke, kalau kita lihat langit dunia saja, langit dunia, langit yang berhiaskan bintang-bintang, itulah langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Subhanallah. Sejauh mata memandang ada bintang-bintang bertebaran di langit, itu baru langit dunia. Padahal kalau kita lihat dan kita teropong, ternyata kadang-kadang bintang itu adalah gugusan planet-planet atau bintang-bintang yang besar, bahkan galaksi. Subhanallah. Itu baru langit dunia, besar sekali. Gitu. Nah, langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah. Dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luas kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Menunjukkan besarnya kursi. Di sini Nabi berbicara tentang perbandingannya. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti 7 kepingan dirham. Ya, dirham mata uang ya, yang dimaksud dari perak, kepingan-kepingan kan cuma segini tuh. Kepingannya itu beratnya hanya 3 gram perak. Itulah kepingan dirham. Jadi kecil segini. Jadi ada 7 kepingan dirham yang dilemparkan, diletakkan di turs. Turs itu perisai. Ya. Kalau orang perang kan bawa itu, tameng, 1 pedang, 1 kemudian perisai, untuk ngelak gitu loh. Ya. Kepingan-kepingan logam di turs perbandingannya di perisai tersebut. Kecil sekali. Kalau langit yang 7 itu kecil, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bumi? Subhanallah. Kalau seperti itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Allah? Itulah makna Allahu Akbar. Qala wa qala Abu Dzar. Dan Abu Dzar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyyu fil arsh illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Tidaklah perbandingan kursi Allah Subhanahu wa taala dengan arsy melainkan seperti cincin dari besi, kemudian dilemparkan ke tanah lapang yang luas. Itu perbandingannya. Kalau kursi dengan langit saja sudah seperti itu besarnya, ini kursi dengan arsy Allah. Arsy itu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbandingannya kursi dengan arsy, kursi seperti cincin dari besi dilemparkan ke tanah lapang yang luas. Coba lempar sekuat-kuatnya, 100 meter misalnya. Nggak sampai 100 meter. Terlihat nggak itu cincin tadi? Betapa besarnya arsy. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ya. Dan ada malaikat-malaikat
yang bertugas untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, ya, 8 malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang akan memikul arsy Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mereka, ya, berjumlah 8 malaikat. Yaitu di hari kiamat kelak berjumlah 8 malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebagian sifat dari malaikat pemikul arsy. Beliau mengatakan ma bain syahmati udhuni ila atiqih masirat 700 am, jarak antara anak telinga sampai ke bahu 700 tahun perjalanan. Anak telinga, kalau kita manusia ini, bahu ini. Kita manusia, malaikat seperti itu dan seperti apa bentuknya kita nggak tahu. Ini perkara gaib. Perkara gaib yang bisa dipercaya sumbernya hanya wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Allahu Akbar. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, anal kursi akbar minas samawat wa anal arsh akbar minal kursi. Bahwa kursi lebih besar daripada langit dan arsh lebih besar daripada kursi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, azamatullah wa kamalu qudratih. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan kuasanya. Kemudian yang ketiga, annal arsya ghairul kursi. Bahwa arsy itu berbeda dengan kursi. Kursi sendiri, arsy sendiri. Baik. Hadis ini juga berisi bantahan ala man fassara al-kursi bil mulki awil ilm. Mereka, bantahan terhadap mereka yang mengartikan atau menafsirkan kursi dengan kerajaan dan ilmu. Kursi adalah kursi. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala bainas sama'id dunya wallati taliya 500 am. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya adalah 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 am. Dan jarak setiap langit itu 500 tahun. Wa bainas sama'is sabiyah wal kursi 500 am. Dan antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma' 500 am. Dan antara kursi dengan air, karena di atas langit ada air. Antara kursi dengan air itu 500 tahun. Wal arsh fawqal ma'. Sementara arsh itu di atas air. Wallahu fawqal arsh. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsh. Ini berita sebagaimana dalam Al-Qur'an juga, bukan berarti Allah butuh dengan makhluknya, tidak sama sekali. Bukan berarti Allah butuh tempat, tidak sama sekali. Itulah berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakhfa 'alaihi syai' min a'malikum. Namun tidak samar sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala perbuatan kalian sama sekali. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Wa rawahu binahwihi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qalahu al-Hafidz Ad-Dhahabi rahimahullah qala wa lahu turuq. Dan juga diriwayatkan semisal dengannya oleh Mas'udi dengan sanadnya sampai Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Al-Hafidz mengatakan rahimahullah, dia memiliki sejumlah jalan. Wa an Ibnu Abbasin wa anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an qala, dari Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard. Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala bainahuma masirat 500 sanah. Jarak antara keduanya adalah 500 tahun. Enggak disebutkan di sini satuannya. 500 tahun aja. Ya, satuannya satuan cahaya kah, satuan apa enggak disebut. Pokoknya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masirat 500 sanah. Dan antara setiap langit, ya, antar langit itu 500 tahun. Wa kithabu kulli sama'in masirat 500 sanah. Dan ketebalan setiap langit 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'is sabiyah wal arsh bahrun. Dan antara langit ketujuh dengan arsh ada
lautan. Baina asfalihi wa a'lah. Dari dasar sampai permukaan lautan itu kama baina samai wal ard. Sebagaimana jarak antara langit dan bumi, itu 500 tahun. Kalau samudra itu rata-rata 4.000 meter. Palung yang paling dalam itu 11 km. Ya, 4 km secara umum samudra masih bisa dijangkau, bisa diukur. Palung yang paling dalam di bumi ini 11 km. Ini jarak, ya, dasar laut yang ada di atas langit sampai ke permukaannya itu 500 tahun. Sama seperti jarak antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Wallahu fawqa dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala di atas semua itu. La yakhfa 'alaihi syai' min a'mali bani Adam. Tidak tersamar sedikit pun amalan dan perbuatan manusia anak Adam. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari riwayat-riwayat tersebut bisa dipetik faedah bayanu azamatillah wa qudratih, penjelasan tentang keagungan Allah dan kuasanya, wujubu ifradihi bil ibadah, dan wajibnya kita mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Jangan disekutukan sama sekali. Dia maha kuasa, dia maha agung. Yang kedua, bayanu sifatil ajramil ulwiyah wa adamatiha wa tisa'iha wa taba'udi aqtariha. Di dalam hadis-hadis ini juga terdapat penjelasan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang ada di atas, yaitu langit, di atas kita, yaitu langit. Kemudian setelah langit, di sana ada kursi, ada arsy, ada lautan yang di atas langit. Betapa besarnya ciptaan Allah, betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul menghujam dalam hati bahwa dia maha besar, bukan hanya sekedar di mulut saja. Karena begitulah cara kita mengetahui kebesaran Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fiha raddul wadi' ala ahli nadariyat al-hadith alladhina la yu'minuna biwujudis samawat wal kursi wal arsh wa yas'umuna anna al-kawn al-ulwi fada'un wa kawakib faqat. Ini merupakan bantahan yang jelas bagi mereka, ya, yang tidak beriman kepada adanya langit, kursi, arsy, dan mereka menganggap bahwa, ya, di ruang angkasa itu hanya ada bintang-bintang dan planet-planet. Ya. Jadi masih terbatas. Jadi apa yang mereka sasar itu baru langit dunia saja sebenarnya. Belum sampai langit berikutnya, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Langit dunia aja manusia nggak sanggup. Belum sanggup. Masih ada langit berikutnya. Karena langit dunia adalah langit yang berhiaskan dengan bintang-bintang. Itulah langit dunia. Seperti yang Allah firmankan. La ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu uluwillahi subhanahu wa ta'ala ala khalqih bidatihil muqaddasah. Hadis-hadis ini menegaskan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Ya, dengan zatnya yang suci. Baik. Berbeda dengan mereka yang menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kemudian fiha itsbatu ilmillahil muhit bi kulli syai'. Di dalam hadis-hadis ini juga terdapat penetapan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ketinggiannya. Allah Subhanahu wa taala tinggi tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Adapun Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas seluruh makhluk, di atas arsy. Kemudian faedah terakhir,
fiha masyru'iyyat bayani hadhil haqa'iq al-'azimah linnas. Di dalam hadis-hadis ini disyariatkannya menjelaskan tentang hakikat-hakikat yang agung seperti ini untuk manusia. Apa tujuannya? Ya'rifu 'azamat Allah, agar mereka tahu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala wa qudratah, dan agar mereka tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian khatam pembahasan kitab kita. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, baiklah sebelum ditutup silahkan yang mau bertanya. Silakan jemaah. Udah mau di ini enggak udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya silakan. Pak Ustadz, tadi Silakan. Pak Ustadz tadi menggambarkan jarak bumi, ars dan sebagainya tadi. Itu Masya Allah luar biasa Pak Ustadz. Terus? Nah, untuk kita sebagai manusia, sesudah menggambarkan begitu, nah, makna daripada saf-saf itu nanti bagaimana Ustadz? Ulangi, makna apa? Daripada saf-saf jarak-jarak dan sebagainya itu Pak Ustadz. Oh, baik. Maknanya Apakah kita baik. Apakah kita juga akan melaluinya itu Pak Ustadz? Begini, maknanya dari apa yang telah disebutkan tadi menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui keagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan-ciptaannya. Ya, dari ciptaan-ciptaannya. Menunjukkan bahwa itu semua ada ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, super besar. Sehingga kita dibandingkan ciptaan Allah itu kecil sekali. Apalagi mau melawan Allah, masihkah berani melawan Allah? Itu poinnya. Makanya judul bab di situ, mereka tidak mengagungkan Allah sebenarnya. Karena mereka melawan Allah. Masa makhluk ciptaan yang kecil itu dibandingkan dengan ciptaan Allah yang super-super besar saja, kok beraninya ngelawan Allah gitu loh. Jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, seruannya kembali pada diri kita masing-masing. Masihkah kita terus melawan Allah? Masihkah kita nggak kembali kepada Allah? Itu semua membuat kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Besar, Allah mudah sekali untuk menghukum hambanya. Ya, mudah sekali untuk menghukum hamba-hambanya yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan dari penulis di sini, ya harapannya, ketika seorang mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut semakin patuh kepada Allah. Itu dia harapannya. Demikian, Pak. Apakah nanti di akhirat itu kita akan bisa menampak, Pak Ustadz? Akan Maksudnya? bisa tampak bahwa saf-saf itu baik. Kalau sudah di akhirat nanti, apakah kita bisa melihat atau menampak saf-saf itu, Pak Ustadz? Baik, apakah nanti ketika di akhirat kelak kita akan melihat wujud atau saf jarak-jarak tersebut? Jawabannya, ketika hari kiamat semuanya hancur, langit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi dihancurkan, alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu berita yang disampaikan
oleh Nabi kita Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya sekali lagi ya buat kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perlawanan kepada Allah karena kita ciptaan Allah yang sangat kecil. Subhanallah. Sekali kita. Jadi betapa ruginya ada manusia yang berani kepada Allah dengan melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Halal dikatakan haram, haram dikatakan halal. Nasallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya setelah mendengar pembahasan ini semua, kita mendekat kepada Allah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Itu tujuannya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Alhamdulillah. Berikutnya silakan jamaah. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya, itu dulu Rasulullah pernah melakukan Isra Mi'raj ya. Dari perjalanan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit gitu ya. Nah itu apa benar Rasulullah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu itu di langit ke-7 atau keberapa itu malaikat sudah tidak bisa naik lagi gitu kan. Nah, kemudian hanya Rasulullah sendiri yang naik ke atas. Nah itu apakah Rasulullah pernah melihat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan Pak Teguh, ketika peristiwa Mi'raj, apakah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi pernah ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasul? Ketika Mi'raj. Malaikat Jibril yang mengantarnya nggak ikut. Jadi beliau menghadap sendiri. Menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian mendapatkan perintah, singkat cerita, sholat asalnya 50 waktu. 50 waktu menjadi 5. Tapi 5 itu setara dengan 50. Karena kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Jadi 5 waktu itu setara dengan 50. Baik. Nah, Abu Dzar bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, nurun anna ara. Cahaya, aku nggak bisa melihatnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafah la ahraqat subuhatu wajhih man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah buka hijab tersebut, maka seluruh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan-ciptaannya akan hancur. Jadi di fase dunia sebelum datangnya hari kiamat, tidak ada satupun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun. Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah agar Allah menampakkan diri. Allah mengatakan, lantarani, sekali-kali engkau tidak bisa melihatku. Ya, tapi jikalau engkau ingin melihatnya, undur ilal jabal. Ya, lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Seandainya gunung itu tetap pada posisinya, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan diri kepada gunung, maka gunung itu hancur wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun tersungkur pingsan. Jadi di fase dunia kita nggak bisa melihat Allah. Tapi itu menjadi nikmat terbesar penduduk surga. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum ayanan. Kalian bakal melihat Tuhan kalian secara langsung. Ini nikmat terbesar penduduk surga. Dan semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin. Amin. Demikian Pak Teguh. Silakan berikutnya. Ada lagi, satu lagi? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi kalau demikian, tidak mungkin ada manusia atau makhluk Allah yang bisa menjangkau secara akal, Ustaz ya. Maksudnya?
Artinya untuk memaknai itu tidak mungkin bisa dijangkau pakai akal. Iya. Iya, akal manusia terbatas. Ya, akal manusia terbatas. Memiliki keterbatasan. Apa yang disampaikan Nabi SAW ini semua adalah berita gaib. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, nggak kasat mata, nggak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk diberitakan kepada kita semua. Nah, sumber berita gaib yang harus dipercaya adalah wahyu. Ya, adapun selain wahyu kita nggak boleh percaya kepadanya. Akan tapi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dicerna oleh kita. Ya. Seperti tadi jarak antar langit, ketebal langit dan sebagainya bisa dicerna. Sisi pencernaannya dari sisi mana? Dari sisi bahwa ciptaan Allah itu super besar dibandingkan dengan kita yang sangat kecil. Mereka semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan kita manusia yang sangat kecil ini masih beranikah kepada Allah Subhanahu wa taala? Poinnya ke arah sana. Bukan detail ukurannya dan sebagainya itu yang kita inginkan, bukan dari sisi itunya. Akan tapi yang diinginkan setelah mengetahui ciptaan-ciptaan Allah yang super besar itu, harapannya kita manusia lebih dekat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ya, syukran. Baiklah jamaah, sampai di sini semoga bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua. Amin. Dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Amin.